Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual dengan menggunakan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan. Nah, nama saya Husnul Sandet Pratama dengan NIM 2018-31024 pada kelas sistem pendukung keputusan B. Nah, soalnya sama seperti kemarin, yaitu terhadap metode SAW. Nah, kali ini dengan soal yang sama tapi menggunakan metode TOPSIS. Nah, saya bacakan lagi. Di mana dalam suatu kasus dikatakan banyaknya game-game yang populer untuk dimainkan saat ini. Adapun kriteria yang akan digunakan dalam game. Di sini saya menggunakan simbol C. C1 itu harganya, C2 pemain, C3 platform, dan C4 rilis. Nah, untuk nilai bobot yang pertama itu C1 harga. Jadi semakin rendah harganya maka nilai uh, peminatnya itu semakin banyak. Dia itu termasuk dalam kategori cost. Seperti ini, gratis itu mobilnya 2, 50.000 3, 150.000 4, dan 300 ke atas itu 5. Nah, untuk pemain dia itu termasuk benefit. Jadi semakin banyak pemainnya maka semakin banyak pula penggemar dari permainan tersebut. Seperti ini, plus 20 juta nilainya 5, 10 juta 4, 1 juta 3, dan 500.000 2. Nah, untuk platform itu juga termasuk benefit. Jadi semakin banyak platformnya jadi semakin banyak pula orang yang bakal memainkannya. Seperti platformnya itu 5 nilainya 5, 4 4, dan platformnya 3 itu nilainya 3, dan platformnya 2 itu nilainya juga 2. Nah, untuk tahun rilis, jadi semakin lama game tersebut telah dirilis maka jumlah pemainnya juga itu bakal meningkat. Jadi untuk 10 tahun bobotnya 5, untuk 5 tahun bobotnya 4, untuk 2 tahun bobotnya 3, dan untuk 1 tahun bobotnya 2. Nah, untuk kriteria tadi kita memberikan bobot terhadap kriterianya. Jadi C1 untuk harga tadi itu kan dia itu bobotnya 40 jadi 0,4, C2 itu 30 jadi 0,3, C3 itu 20 dan 0,2, C4 itu 10 dan 0,1, dan totalnya itu 100 atau 1 sini. Nah, oke, untuk game-game yang bakal dimainkan itu saya menggunakan simbol A. Jadi ada A1 Phasmophobia, A2 Monster Hunter World, dan A3 Free Fire. Nah, untuk pembuatan tabel alternatifnya, dimana A1 untuk Phasmophobia itu harganya 70.000, C2 nya itu adalah banyaknya pemainnya itu 10 juta, C3 nya itu platformnya itu 4, dan dia itu rilisnya itu 10 bulan yang lalu. Nah, terus ada lagi sini kriterianya itu lain itu untuk Monster Hunter tadi A2 harganya 600.000, jumlah pemain 5 juta, C3 nya itu platformnya itu ada 3 dan rilisnya itu 3 tahun yang lalu. Ada pula 3 Free Fire itu gamenya gratis, pemainnya 20 juta, tapi platformnya cuma 2 dan dia itu rilis 5 tahun yang lalu. Nah, yang ini nilai yang 70.000 ini kita memasukkan bobot nilainya ke sini menjadi seperti ini. Jadi A1 itu 3442, A2 5333, dan A3 itu 2524. Nah, bobotnya itu dapat kalian ambil dari sini tadi. Ya, ini kita bukan ya, ini kita sesuaikan ini. Ya, 20 juta itu 5, 10 juta 4, 1 juta 3, dan 500.000 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kita membuatkan matriksnya. Jadi sesuai dengan ininya, jadi 3442 di baris pertama, jadi kita tulis 3442. Ada pula 5333, 5333, dan 2524, 2524 sini. Sekarang kita memasukkan normalisasi alternatif. Nah, untuk normalisasi alternatif itu kita menggunakan rumus ini. Jadi akar, terus 352 itu dari mana? Nah, ini semuanya pangkat 2 ya. Nah, 352 itu dari sini, kolomnya, kolom pertama. Ini saya tulisnya X1 untuk kolom pertama, X2 kolom kedua, X3 kolom ketiga, X4 kolom keempat.
Jadi 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 itu 6,16. Nah untuk 435 sama di sini 435, 432, 432 dan 2234, 234. Nah, semuanya kalian pangkatkan terus diakarkan. Nah kita dapat nilai dari alternatif normalisasi alternatifnya. Ada 6,16, 7,07, X3 itu 5,39 dan X4 5,39. Nah kita lanjut lagi untuk nilai normalisasi alternatifnya, dimana untuk kolom pertama tadi itu hasilnya ini 6,16. Nah sekarang 6,16 ini sebagai pembagi nantinya untuk mencari R11, R21 dan R31. Nah cara dapatnya dimana, itu mudah. Jadi sesuai dengan kolom yang tadi ini kan. Nah 3 kita pertama 3 R11 berarti di sini 11 maksudnya ini adalah kolom 1 baris 1. Ini kolom 2 baris 2, kolom 3 baris kolom 2 baris 1 dan kolom 3 baris 1. Jadi sini 3 dibagi 6,16, bagi yang ini 0,49, terus 5 dari sini, terus 2 dari sini. Nah ini dapat hasilnya. Nah untuk X2 nya atau kolom kedua juga sama, caranya sama. Jadi 4 sini 4 dibagi dengan 7,07, 3 sini dibagi 7,7 dan 5 dibagi 7,07. Nah ini hasilnya. Ada R12 nya itu 0,57, R22 nya 0,42, R32 nya 0,71. Nah sama juga ini, karena di matriks ini ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kita juga membuatnya normalisasi alternatifnya itu ada 4 kolom juga. Jadi 4 di sini dibagi dengan ini 5,39 dan 0,74, 0,56, 0,37. Nah sama juga dengan X4 nya, ini 2 dibagi 5,39 hasilnya. Jadi ada 3, ada 4 gitu. Nah oke. Nah setelah itu kita memasukkan nilainya tadi pada kolomnya. Misalkan sini 0,41 di kolom 1 baris 1, 0,81 kolom 2 baris 1. Nah kita lihat, nah ini dia 0,49 dan 0,81. Nah sesuaikan dengan seperti ini. Nah setelah itu kita mencari nilai max-nya dan nilai minimumnya. Jadi nilai maksimalnya itu di kolom 1 itu 0,81 dan nilai minimumnya itu 0,33 tulis. Nah terus di kolom kedua C2 nya itu nilai maksimalnya 71 dan nilai minimumnya itu 42. Nah untuk C3 nya nilai maksimalnya itu 74 dan nilai minimumnya itu 37. Nah untuk C4 itu nilai maksimalnya itu 74 dan nilai minimumnya itu 37. Nah sini. Nah untuk yang menghitung jarak solusi ideal itu cukup mudah, atau D plusnya. Nah itu untuk jarak sukul ideal D plus itu kita mengacu pada nilai max nih, yang 0,1, 0,81, 0,71, 0,74 dan 0,74. Nah pertama untuk D1 berarti kita mengacu pada baris dari A1 ini. Jadi gini, 0,49 dikurang 0,81 dipangkat 2 kan. Nah 0,49 dan dikurang 0,81 itu dari mana? Jadi gini, jadi kita lihat baris A1 ini 0,49, terus nilai maxnya 0,81 dikurang 0,81. Nah untuk yang ini 0,57 dikurang 0,71 dan 0,57 dikurang 0,71. Nah kita pangkat 2 kan, terus kita tambah semua sampai ke yang C4 nya 0,37 dikurang 0,74. Nah gini. Nah untuk D2 itu terhadap baris A2 caranya sama dengan A1. Nah dengan maka hasilnya itu D1 itu 0,51, 0,39 dan untuk D3 itu dia terhadap kolom baris yang A3 ini, dan 0,33 dikurang 0,81 dan begitu seterusnya sampai 0,74 dikurang 0,74 seperti ini, dan hasilnya itu 0,61. Nah untuk ideal D minusnya itu caranya sama seperti tadi, tapi kita mengacu pada nilai minnya ini.
Jadi misalkan untuk A1 tadi 0,49 dikurang 0,33, 0,57 dikurang 0,42. Nah, seperti itu. 0,74 dikurang 0,37 dan seterusnya sampai mendapatkan hasilnya untuk 0,43. Nah, untuk D1 berarti kita mengacu pada baris A1 ini. Terus D2 jadi baris A2-nya, dan A3 itu baris yang untuk D3-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya di mana D1-nya 0,43, D2 0,55, dan D3 itu 0,47. Nah, kita mencari nilai preferensi setiap alternatif. Caranya gimana? Jadi saya menuliskan simbol jadi F1, F2, dan F3. Nah, 0,43 per 0,43 ditambah 0,52. Nah, 0,43-nya itu dari sini. Terus ditambah, kita tulis lagi 0,43-nya ditambah 0,52. 0,52-nya dari D plusnya. Nah, untuk solusi ideal D plusnya jadi 0,51. Nah, gitu. Nah, untuk F2-nya juga sama, 0,5 dari D minnya 0,55 pada D2. Terus 0,39 di sini. Jadi 0,55 per atau bagi 0,55 ditambah 0,39. Nah, untuk F3 juga sama, 0,47 di sini 0,47 dan di sini 0,61. Dapatnya dari sini 0,61 pada D+. Nah, setelah kita mendapatkan semua jawabannya atau semua nilai dari nilai dari V-nya, dimana jarak kedekatan nilai alternatif terhadap solusi adalah diperoleh V2 dengan nilai terbesar. Nah, dimana sehingga V2 tadi itu adalah game Monster Hunter dinyatakan sebagai game populer di antara ketiga game tersebut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.